Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta api milik negara yang disebut SS, ya. Jadi SS itu singkatan dari Staatssporwagen. Jadi ini merupakan perusahaan kereta api milik negara, Stats. Nah, ini memasuki kota Purwokerto itu pada tahun 1917. Jadi ini kereta api yang sebenarnya terlambat gitu ya. Jadi yang milik negara itu justru terlambat ya. Atau katakanlah didahului oleh kereta api swasta yang disebut SDS. Jadi itu membuktikan sekali lagi bahwa kota Purwokerto memang belum diperhitungkan sebagai jalur kereta api milik negara. Jadi selama ini jalur kereta milik SS itu dari Jogja kemudian sampai ke Kroya, Kroya kemudian ke Maus, Maus ke Cilacap, Cilacap ke Bandung. Nah itu adalah jalur SS yang memang itu yang utama, gitu kan. Nah kemudian jalur yang ke utara yang nanti akan menuju ke Jakarta itu baru 1917. Berarti memang kereta api SS ini lebih terlambat ya melewati kota Purwakarta. Jadi ini termasuk sudah tidak ya sezaman lagi dengan Sujiman ya. Jadi Sujiman itu belum menjadi bupati Banyumas gitu ya. Jadi kalau Sujiman melihat kota Purwakarta sebelum tahun 1917, tentu saja Purwakarta ini belum apa-apa ya. Jadi merupakan kota yang sepi itu ya, kota yang jalur jalannya hanya satu, yaitu Jalan Sudirman yang kemudian lurus ya dari arah Mersi menuju ke arah Pasir Luhur gitu kan. Jadi itu sebenarnya jalur utama kota Purwokerto itu. Tanpa jalur itu mungkin kota Purwokerto malah tidak ada. Nah selebihnya jalan-jalan yang baru seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Pramuka itu adalah jalan-jalan baru ya. Jadi mungkin jalan-jalan desa itu ya, atau kampung di kota Purwokerto. Jadi kota-kota jalan-jalan kecil. Nah jadi sebenarnya SS pun dibangun di Purwokerto itu terlambat karena memang Purwakarta pada awalnya tidak diperhitungkan sebagai kota penting. Dan stasiun Purwokerto pun sebenarnya merupakan stasiun persinggahan ya. Jadi bukan stasiun besar gitu ya. Nah, jadi memang dengan keberadaan Staatssporwagen ini, maka Purwokerto memang menjadi sedikit hidup gitu ya. Artinya keterisolasiannya sedikit berkurang karena dilewati oleh jalur kereta api milik negara dan sebelumnya sudah ada kereta milik swasta. Nah, dengan demikian sebenarnya ketika tanpa kereta api ya, maka Purwakarta tidak akan berkembang. Nah, kemudian bagaimana dengan Banyumas? Nah, Banyumas sebagai kota terbesar di Kabupaten Banyumas itu sudah berkali-kali direkomendasikan oleh Residen Banyumas. Jadi paling tidak ada 2 asisten Residen Banyumas yang merekomendasikan bahwa jika kota Banyumas akan dikembangkan menjadi kota yang lebih besar, maka ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu menambah jembatan-jembatan di atas Sungai Serayu yang menghubungkan daerah-daerah yang terisolasi, baik yang berada di selatan sungai maupun di sebelah utara sungai. Jadi kalau jembatan di atas Sungai Serayu itu diperbanyak, maka kota Banyumas akan lebih terbuka dan lebih maju, ya karena
kota Banyumas bisa berkembang ke arah utara Sungai Serayu, meskipun pada zaman dulu sudah ada semacam penyeberangan sungai dengan perahu tambang itu ya. Jadi tampaknya perahu tambang itu sudah sangat terbiasa di jalur Sungai Serayu. Jadi mungkin pada zaman Mojopahit juga sudah ada perahu tambang gitu ya, yang di kota Banyumas dan juga di sebelah barat ya. Makanya itu menjadi jalur utama bagi orang-orang ya, misalnya Raden Baribin dari Majapahit menuju ke Kerajaan Sunda pasti melalui Pasir Luhur. Nah, pasti juga menyeberangi Sungai Serayu yang dekat dengan Pasir Luhur. Ya. Nah, jadi pada waktu itu kota Purwokerto itu memang majunya karena kereta api. Nah, kalau Banyumas majunya itu kalau ada jembatan-jembatan yang menghubungkan daerah di sebelah utara dan selatan sungai, maka kota Banyumas akan berkembang dengan cepat. Artinya hubungan antar desa-desa di sebelah utara dan di sebelah selatan akan terjalin dengan akan melahirkan ya, yaitu pusat-pusat perekonomian yang berasal dari pedalaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.